Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja industri pariwisata di tanah air hingga Juni 2025 tercatat masih menunjukkan tren pemulihan. Pertumbuhan positif ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh double digit di bulan Juni. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan hingga saat ini, proses pemulihan industri pariwisata yang di dalamnya termasuk industri hotel dan restoran serta agen perjalanan wisata masih terus berlanjut. Adapun kinerja industri pariwisata masih ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di bulan Juni 2025 mencapai 105,11 juta perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,61% secara bulanan, bahkan naik 25,93% secara tahunan. Sedangkan secara kumulatif dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 613,78 juta perjalanan atau naik 17,7%. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di bulan Juni mencapai 1,41 juta kunjungan, naik 8,42% secara bulanan, dan juga naik double digit 18,2% secara tahunan. Sementara itu, tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang pada Juni mencapai 49,98% atau mengalami kenaikan 1,7% secara bulanan. Meski demikian, okupansi hotel justru menurun bila dibandingkan dengan Juni tahun 2024 lalu, yaitu minus 4,71%. Di sisi lain, okupansi hotel berbintang paling tinggi tercatat di Provinsi Bali yang tembus 64,66%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk menjaga kaitannya dengan tren positif industri pariwisata di semester 2 tahun 2025, kita langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan juga sudah bergabung Ibu Pauline Soeharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Maulana, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Ibu Pauline, apa kabar Bu? Hai, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Maulana, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari industri hotel, restoran, kemudian sektor pariwisata. Secara umum Anda melihat seperti apa kondisinya real saat ini, meskipun tadi sudah disampaikan data secara year on year untuk kunjungan wisatawan Nusantara mancanegara ke Indonesia ini double digit nih Pak Maulana. Ya. Jadi memang kalau kita bicara 2025 ini bagi kami di sektor hotel restoran ya, merupakan tahun yang cukup istilahnya mengalami tekanan dari sisi baik itu dari okupansi maupun dari sisi pendapatan. Nah itu apalagi kalau kita membandingkan dari tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Nah, kalau kita melihat data BPS itu yang terjadi kenaikan kan cuma di bulan April. Tapi April itu karena apa? Karena itu kita Lebaran ya. Kalau dibanding tahun lalu kan itu Lebarannya di bulan April kalau nggak salah. Maret. Tahun lalu di bulan April kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi setelah itu di bulan Maret, Mei, Juni, ya bahkan sampai Juli ini belum ada indikasi untuk terjadinya peningkatan. Nah memang kalau kita perhatikan sini, kalau kita kami bicara di hotel, restoran, pariwisata itu bukan hanya sekedar leisure, tapi market terbesar dari okupansi atau dari pendapatan itu kontribusinya adalah dari aktivitas pemerintah itu sendiri. Karena saya membayangkan contoh simpelnya atau mudahnya itu, satu minggu itu kan yang hari kerja itu ada 5 hari. Weekendnya tuh atau long weekendnya cuma 2 hari atau hari-hari tertentu saja. Tentu kontribusi aktivitas masyarakat itu paling banyak di bisnis traveler. Nah, justru karena kontribusi pemerintah itu yang paling besar dengan ada kebijakan
pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran sehingga kegiatannya itu minim, tentu dampaknya efeknya cukup besar saat ini. Nah, situasi di bulan Juni ini yang kita lihat dari konteks pemerintah sudah melonggarkan kembali sehingga aktivitas pemerintah diperbolehkan lagi di hotel. Namun kalau kita perhatikan sampai hari ini sebenarnya kegiatan itu hampir dikatakan hampir nggak ada. Karena pemerintah daerah sendiri alasannya memang mereka uangnya nggak ada juga gitu. Sementara kita masih berharap di semester 2 ini khususnya di ujungnya nanti di kuartal 4 ya. Kuartal 3 seharusnya biasanya terjadi lonjakan aktivitas kegiatan pemerintah. Kan kuartal 4 adalah puncaknya sampai mereka nanti aktivitas itu berganti kepada libur Nataru, Mas. Nah itu mungkin sekilas outlook-nya dari sisi bisnis hotel dan restoran. Ya, masih challenging begitu ya nampaknya hotel dan restoran. Nah dari Asindo sendiri melihat bagaimana travel agent mengingat tadi pertumbuhan wisatawan Nusantara begitu yang melakukan bepergian ke seluruh wilayah Indonesia terus meningkat. Kemudian Wisman pun yang berkunjung Indonesia juga mengalami peningkatan. Nah ini apakah juga terkorelasi dengan industrinya sendiri? Mas Pras, kalau di industri travel agent itu kan yang bisa kita capture adalah tiket sales ya. Nah, dari sisi tiket salesnya itu kalau untuk perjalanan wisata domestik dari bulan Januari sampai Juni 2025 itu kita cuma mengalami pertumbuhan positif di bulan April yang which is liburan Lebaran seperti tadi Pak Maulana sampaikan. Lalu di bulan Juni ini sudah mulai mengalami tren positif sih Mas Pras. Jadi tren positif itu kita udah naik di bulan Juni ya, naik 14,78%, which is dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu, kita itu in total in average kita mengalami kenaikan 2,83%. Ini untuk yang domestik. Kalau untuk perjalanan wisata internasional sendiri, dari bulan Februari sampai Mei itu masih minus semuanya dan minusnya itu kisaran antara 0,89% sampai 15,88% di bulan Februari sampai bulan Mei. Nah di bulan Juni ini juga sudah mengalami tren peningkatan 14,92%. Tapi secara year on year dibandingkan tahun lalu kita masih minus 0,58%. Nah tiket sales yang kita capture ini bukan berarti orang beli buat bulan Juni, berangkatnya bulan Juni juga. Nggak seperti itu, belinya bulan Juni, bisa jadi berangkatnya itu bulan September sampai Desember, atau bahkan tahun depan. Tapi kita melihat di bulan Juni yang which is bukan musimnya travel fair, karena musim travel fair itu dimulai dari bulan Juli akhir sampai bulan September. Ternyata Juni ini naiknya cukup signifikan 14%. Yang which is berarti kami harapkan sebetulnya daya beli masyarakatnya mungkin sudah membaik dengan adanya pemerintah membuka blokir dana segala macam. Tapi tadi kan menurut Pak Alan kegiatannya pemerintah masih agak kurang nih, masih belum sama seperti tahun lalu atau masih belum ada tren peningkatan positif. Nah, tapi dari kami melihat di bulan Juni dengan adanya kenaikan ini berarti ada hope buat di semester kedua akan lebih baik. Walaupun pada kenyataannya bulan Juni, Juli liburan sekolah yang biasanya itu high season, tour guide, kemudian tour leader ini banyak dapat kerjaan sampai nolak-nolak travel agent, nolak-nolak si pemberi pekerjaan. Ini masih banyak yang nganggur sebenarnya. Jadi tour leader itu banyak sekali yang nggak bawa grup. Pemandu wisata pun juga banyak sekali yang masih nganggur, yang tidak mendapatkan job-job dari travel agent. Oke, dan itu pemicunya apa? Kita tahan dulu jawabannya Bu Pauline. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Maulana. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini periode Januari sampai dengan Juni 2025 ini. Kita lihat di tahun 2021, 289,74 juta perjalanan. Trennya naik terus sampai dengan tahun 2025 ini yang sudah menyentuh 613,78 juta perjalanan di bulan Juni
2025, tren dari Januari sampai dengan Juni dengan pertumbuhan sekitar 17,7%. Dan berikutnya perjalanan wisatawan mancanegara ini juga yang berkunjung ke Indonesia. Kita akan cermati juga dari tahun 2021 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif, kemudian melonjak di tahun 2022 sampai dengan 102,55%, naik lagi di tahun 2023, tapi kita cermati tahun 2024 sampai dengan 2025 sedikit memang kalau kita lihat ada sedikit kenaikan ya, dari 5,29 juta perjalanan menjadi 6,44 dan 7,05 juta perjalanan di bulan Januari Juni tahun 2025. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan negara asal wisatawan mancanegara. Nah, kita akan cermati bersama. Ada Malaysia, ini negara tetangga terdekat kita 16,7% begitu untuk dominasi yang berkunjung ke Indonesia, menyusul Singapura 12,98%, kemudian Australia mencapai 10,89%. Tertinggi memang dari Malaysia. Dan berikutnya kita lihat tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia tingkat penghunian kamar di bulan Juni 2025 sudah mencapai hampir 50%, tepatnya di 49,98%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline dan juga Pak Maulana Yusran. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Pauline, lantas bagaimana strategi kemudian Anda melihat dengan beberapa insentif kan sudah diberikan juga oleh pemerintah begitu, sehingga nanti paling tidak di semester kedua ini meskipun kita tahu ini masuk dalam low season, tapi kita masih tetap optimis seperti yang Bu Pauline sampaikan tadi, Bu. Ya, silakan Bu Pauline. Iya, Mas Pras, kalau di kami, karena ukurannya nih bulan tadi seperti saya sampaikan, bulan Juli sampai bulan September ini kan musim-musimnya travel fair ya kalau di pengusaha travel agent. Jadi kami menyiapkan beberapa stimulus khusus buat para pengunjung ketika di travel fair yang seperti biasa kami kolaborasi dengan bank. Karena bank pun juga merasakan adanya penurunan dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi para account holder. Sehingga stimulus itu diberikan bukan cuma oleh para travel agent, pengusaha travel agent, tapi juga oleh bank-bank sponsor. Jadi contoh seperti untuk Astindo Travel Fair akan kami selenggarakan di 28 sampai 31 Agustus di beberapa kota. Kami memberikan cashback berkisar dari 500.000 sampai 1,3 juta. Kalau dulu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya cashback-nya itu cuma antara 500 sampai 800.000 kurang lebih. Nah, tapi untuk tahun ini karena menstimulus supaya orang konsumsi lebih banyak, kami menyiapkan lebih banyak lagi subsidi untuk para pengunjung yang membeli paket-paket ataupun membeli produk-produk di travel agent anggota kami. Jadi kisarannya itu cashback-nya nanti antara 500 sampai 1,3 juta. Semoga itu bisa membantu masyarakat bisa lebih banyak membeli produk-produk dari travel agent. Kolaborasi dengan PHRI misalnya seperti apa, Bu? Sehingga nanti misalnya dari satu tempat ke tempat lainnya begitu ada koordinasi, misalnya mereka harus menginap di mana, kemudian bisa memanfaatkan kolaborasi dengan teman-teman di PHRI misalnya, Bu Pauline. Di pameran kami itu seperti yang sudah kami lakukan beberapa bulan sebelum ini, kami mengajak anggota PHRI untuk memberikan harga khusus selama pameran kami 3 hari atau 4 hari. Jadi ada beberapa hotel yang memberikan special route, misalkan stay 2, pay 3, atau stay 3, pay 4, atau ada extra benefit, extra perks yang diberikan oleh anggota PHRI, para hotel ini, ketika mereka membeli ketika mereka berjualan di pameran kami. Jadi karena event kami pun tidak terlalu besar, kapasitasnya juga terbatas untuk para hotel, sehingga kami minta rate-nya dari teman-teman hotel, dari anggota PHRI, berapa nih siapa yang bisa kasih harga promo. Dan dari Astindo sendiri, Mas Pras, kami juga mengupayakan supaya kita kan maunya travel agent itu one stop shopping solution ya. Jadi ketika tamu membeli dari travel agent itu nggak cuma beli tiket pesawat, tapi mereka juga bisa membeli satu paket, sehingga mereka merasakan manfaat dari membeli paket wisata melalui travel agent, which is different with when they buy the product from OTA whatever, mereka akan cuma ketengan gitu, istilah cuma retail satu persatu. Kalau di kami itu kan sudah menjadi satu kesatuan. Kami mengajak anggota kami, jadi kami punya event B2B, Astindo B2B Travel Exchange, di mana di acara kami itu kami mempertemukan travel agent anggota Astindo dengan teman
teman dari anggota PA Hotel di PHRI, kemudian anggota dari Taman Rekreasi Putri, lalu dari anggota berbagai macam asosiasi yang bernaung di bawah GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Harapannya supaya teman-teman travel agent ini punya knowledge yang lebih baik terkait dengan destinasi wisata di Indonesia. Mungkin mereka selama ini cuma familiar dengan hotel-hotel di Bali, di Jogja, lalu di Labuan Bajo mungkin, tapi mereka mungkin belum tahu hotel-hotel yang ada di luar-luar pulau lainnya. Jadi harapan kami dengan memperbanyak Astindo B2B Travel Exchange ini dengan berbagai stakeholder di pariwisata, kita bisa memperkenalkan lebih banyak lagi destinasi di Indonesia. Baik, Bu Pauline. Nah, Pak Maulana, lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi dari pengembangan dari industri pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara juga yang melakukan bepergian, meskipun tadi ada tantangan begitu ya dari sisi belanja pemerintah, relaksasinya masih belum optimal. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan sehingga okupansi tadi sudah ada kenaikan di bulan Juni hampir 50%. Nah, ini realnya seperti apa, Pak Maulana? Ya, sebenarnya sekali lagi ya, yang paling utama yang kita harus jaga itu sebenarnya adalah daya beli masyarakat. Oke. Ini dinamika sekarang, dinamika kalau kita bicara pariwisata itu juga tantangannya cukup besar ya. Selain dalam negerinya kita tertantang dengan kondisi daya beli yang menurun. Ini untuk luar negerinya juga kalau kita mendatangkan event dengan berbagai kendala, ada perang ya kan, dengan kondisi-kondisi global yang terjadi ini juga akan menjadi tantangan yang cukup besar. Nah, tapi kita harus perhatikan juga pada saat waktu COVID berlangsung tahun 2020, di mana pemerintah memang fokus menggerakkan kembali kita waktu itu ekonomi kita tertahan gara-gara pergerakannya juga ditahan. Jadi kunci pergerakan itu adalah merupakan stimulus bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang punya kapabilitas melakukan itu memang yang paling besar adalah pemerintah. Karena kondisi negara kita yang punya 500 kabupaten kota itu juga seperti itu, kondisinya tidak sama ya. Kita nggak bisa hanya melihat Pulau Jawa. Dan kita sudah alami berbagai strategi pemerintah dengan memberikan stimulus pada saat liburan kemarin. Nah, toh juga kenaikan atau trigger yang dilakukan pemerintah juga tidak maksimal hasilnya. Nah, tentu di semester 2 ini kita harus lihat dulu bagaimana pemerintah fokus terhadap pergerakan orang itu, menghidupkan kembali atau menaikkan daya beli masyarakat. Tentu yang punya kemampuan itu adalah pemerintah, Mas. Sebagai contoh ya, pemerintah harus fokus dengan program-program yang bisa menghidupkan aktivitas ekonomi di setiap daerah, di mana kita tahu 98% aktivitas itu ditopang oleh UMKM, di mana UMKM itu juga mengandalkan pergerakan orang. Nah, ini penting menjadi masukan kepada pemerintah. Namun jika ini tidak dilakukan dengan segera, tentu semester 2 ini akan semakin dalam. Dia tidak akan bisa mengejar pertumbuhan. Jadi tren positif di pertumbuhan pariwisata di akhir tahun ini pasti tidak akan kelihatan. Karena kalau kami di hotel itu kami bisa membacanya di kuartal 3 dan 4. Nah, kuartal 3 bulan Juni ini memang terjadi kenaikan dari bulan Mei, tapi kalau kita bandingkan di 2024 itu kan jauh. Mas sendiri lihat tadi kan 8% kita bandingkan di tahun 2024 yang lalu. Nah, ini akan menjadi salah satu yang menjadi tantangan di pemerintah juga, bahwa ada masalah di dalam kondisi saat itu yang paling. Tapi kita masih membaca di kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau tidak terjadi kenaikan, bahayanya di 2026 tekanannya akan semakin berat nanti, karena bagaimanapun yang namanya pergerakan pariwisata, pergerakan orang itu juga sangat bergantung dari daya beli masyarakat. Ya, kalau daya beli masyarakat tidak terjaga, ini akan bahaya nanti tahun 2026 ya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, strateginya seperti apa untuk bagaimana meningkatkan lagi tren yang memang kalau kita lihat data BPS ini cenderung positif begitu dari industri hotel dan restoran, kemudian juga travel agent. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Maulana dan juga Bu Pauline, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan juga Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Baik, dengan beberapa tadi tantangan yang sudah disampaikan, lantas strategi dari Astindo paling tidak untuk
bagaimana meningkatkan kinerja di semester kedua ini, sudah apa saja yang disiapkan, kemudian pemetaan ataupun mitigasi mungkin yang sudah akan dilakukan itu seperti apa, Bu Pauline? Mas Pras, kalau di travel agent ini kan palu gada ya Mas Pras ya. Jadi ketika wisatawan domestiknya ini daya belinya melemah atau mungkin mereka lebih nyaman menggunakan jasa OTA dan tidak memilih untuk tidak menggunakan jasa travel agent, ya suka nggak suka kita kan harus beralih ke market berikutnya, which is outbound tour, perjalanan ke luar negeri, ataupun juga menyelenggarakan perjalanan insentif dan juga menggandeng berbagai maskapai yang mau bekerja sama untuk menyelenggarakan charter flight. Nah ini suka nggak suka ini harus kita lakukan gitu. Dan rupanya banyak sekali pemerintah atau badan promosi pariwisata luar negeri yang memberikan stimulus lebih untuk para pengusaha travel agent. Jadi contohnya nih, negara tetangga kita Malaysia, mereka tahun depan ada Visit Malaysia Year 2026. Sejak tahun ini mereka ini sudah memberikan banyak stimulus untuk pengusaha mereka, bukan kita ya, pengusaha mereka supaya berpromosi ke negara kita karena mereka tahu sekali bahwa Indonesia ini salah satu market yang cukup besar pengunjungnya ke Malaysia, terlebih lagi didukung oleh berbagai konektivitas dari berbagai kota di Indonesia ke Malaysia. Jadi pengusaha-pengusaha travel agent, pengusaha hotel, pengusaha atraksi di Malaysia ini diberikan modal oleh Malaysia Tourism Board, Tourism Malaysia, untuk berpromosi ke Indonesia. Jadi mereka menyelenggarakan pameran di Indonesia yang disupport oleh pemerintahnya, lalu mereka mengundang teman-teman travel agent dari Indonesia, anggota kami untuk fam trip ke Malaysia. Nah, jadi suka nggak suka itu yang harus kami lakukan untuk menjaga supaya dapur kami tetap ngebul ya, Mas Pras ya. Karena yang ternyata ke masyarakat Indonesia kita nggak bisa jualan produk paket wisata Indonesia, tapi kita masih bisa jual nih paket-paket tur negara lain ke masyarakat kita. Seperti China juga mereka membuka aturan untuk bebas visa di beberapa provinsi mereka dan juga mereka memberikan bebas visa untuk penumpang Indonesia yang transit negara mereka. Nah tujuannya kan juga supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang menggunakan maskapai penerbangan dari Tiongkok untuk pergi ke negara lain, untuk pergi ke negara ketiga. Karena aturan visa transit itu kalau transit di China, salah satu kota di China, kemudian melanjutkan perjalanan ke negara ketiga, itu bisa dapat free visa. Jadi mereka encourage si orang-orang Indonesia ini WNI ketika melakukan perjalanan saya misalkan ke Jepang, ke Korea, atau ke Amerika, atau bahkan ke Eropa yang walaupun jaraknya beda jauh yang menyimpang gitu. Tapi di-encourage untuk menggunakan maskapai penerbangan China itu sendiri. Kemudian diiming-imingi dengan free visa dan sebagainya. Nah ini berbagai macam stimulus yang sebetulnya mungkin bisa kita tiru nanti di lain waktu ketika ada undang-undangnya bisa diperbaiki segala macam bahwa ada support kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ketika mereka ingin meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke negara kita. Dan sampai sekarang karena mungkin Pak Alan juga tahu ya, kita kayaknya berbagai macam undang-undang itu kita sudah coba ajukan ke Komisi 7 dan sebagainya, tapi kelihatannya kok masih mental terus gitu. Jadi rada-rada frustasi sih sebenarnya Mas Pras. Tapi optimisme Anda melihat sendiri seperti apa di semester kedua tahun ini, Bu Pauline? Ini akan kelihatan sebetulnya di minggu-minggu ini, 2 minggu, 3 minggu mendatang Mas Pras ketika ada musim-musim travel fair ya. Karena dari 3 travel fair yang sudah lewat, itu ada yang bagus, ada yang so-so, ada yang kurang bagus. Jadi kita mesti lihat dari bulan Agustus ini nih, karena sepanjang bulan Agustus dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu, minggu-minggunya travel fair akan kelihatan di mana apakah animo masyarakat untuk bepergian masih sama seperti tahun lalu, meningkat atau mungkin daya belinya menurun sehingga mereka nggak beli. Gitu. Baik. Ya ini dia. Kita masih belum bisa bersambung lagi dengan Pak Maulana karena mungkin ada gangguan dari komunikasi Bu Pauline. Jadi kita tetap optimis ya menetap semester kedua tahun ini dengan beragam upaya-upaya yang sudah dilakukan. Baik. Ibu Pauline, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu Pauline. Terima kasih Mas Pras. Sampai ketemu lagi.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi kinerja ekspor batubara hingga akhir tahun 2025.